Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena tu kita perlu dalam peristiwa hijrah ni hadirkan surah tersebut. Bagaimana sahabat gembira dengan Nabi, begitu juga kita kena gembira dengan adanya kasih kita kepada Nabi SAW pada waktu sekarang. Karena Nabi SAW sangat kasih dengan kita. Nabi sebut ketika Nabi melawat maqam para sahabat Nabi di Baqi', apa kata Nabi? Assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin, antum sabiqun, nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Yang Nabi sambung hadis ni. Lawadittu, kata Nabi, aku berharap, kata Nabi, moga-moga aku nanti akan melihat ikhwani. Lawadittu anni anzura ila ikhwani. Maka para sahabat yang ada pada waktu tersebut tanya, ya Rasulullah, bukankah kami sahabatmu ya Rasulullah? Bukankah kami juga ikhwan kamu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, antum ashabi, kamu sahabatku. Ikhwani, golongan yang ikhwan ni, yang dimasukkan ikhwani tadi, apa dia, siapa? Mereka adalah orang yang mengasihiku, yang tapi mereka tidak pernah melihat. Dan kita telah disebut oleh Nabi SAW. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim Naisaburi radhiyallahu anhu dalam Mustadrak, dikatakan, disebut oleh Al-Imam Abdullah Sirajuddin rahimahullah, kata beliau, baginda Nabi SAW telah melihat kita semua ni dengan rupa paras kita. Semua telah dilihat oleh Nabi SAW. Maka para sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kamu melihat umatmu itu daripada awal sampai ke akhir zaman? Maka Nabi SAW mengatakan bahawa aku dibentukkan seorang tersebut di depanku seperti mana orang buat dengan tanah liat. Dibentukkan seperti tanah liat di depanku ni, dibentukkan orang tersebut. Maka aku melihat dia pada waktu itu. Maka kita dibentukkan pada waktu tersebut dengan seperti tanah liat, ataupun dengan plastisin tu. Plastisin tu dibuat di depan kita, kemudian dibentukkan pula orang lain pula, dibentukkan lagi orang lain pula, dibentukkan sampai akhir zaman. Maksud yang dilihat oleh Nabi SAW dengan pandangan rahmat, orang ni nanti akan menjadi orang yang dikasihi oleh Allah dan Rasulullah SAW. Jadi kita kena berbangga dan bersyukur dengan perkara tersebut. Bukti lagi Nabi SAW kasih dengan kita. Pernah tak dalam kalangan kita ni ada yang telinga dia tidak berdengung? Ada tak? Telinga berdengung beza dengan telinga bengang. Telinga bengang naik ke terbang tu bengang, tu bengang. Naik bukit tinggi bengang telinga. Telinga berdengung lain pula. Telinga dia bunyi ting. Dia tak pernah tak? Ada yang tak pernah. Tak pernah kena balik wuduk balik. Mesti pernah punya. Yakin mesti pernah. Orang ni duduk saja lagi dia bunyi. Ting, bunyi. Kan? Dia tak? Kita akan bunyi dengung di telinga kita. Tahu dengung telinga kita tu apa? Apa makna dengung di telinga kita? Kata Nabi SAW, salah budak-budak menangis. Yang tak biasanya kalau pok menangis. Itu tak biasa. Ataupun mak pula dia menangis tu, luar biasa tu. Kalau budak menangis biasa. Baik. Telinga bengung ni kata disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan siapa yang mendengar, siapa yang mendengar bunyi dengungan di telinganya, maka kata Nabi, fadhkuruni, ingatlah aku, kata Nabi. Ataupun fasallu alayya, dan selawatlah kepada aku, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena namanya sedang disebut fi mala'il a'la. Namanya sedang disebut fi mala'il a'la. Maksudnya kedudukan yang tertinggi, namanya sedang disebut pada waktu tersebut. Al-Imam Al-Azizi rahimahullah mensyarahkan hadis tersebut dalam kitab beliau, syarahan kepada Jami'us Saghir, Al-Imam Suyuti rahimahullah. Hadis itu ada dalam Jami' Saghir. Disyarahkan oleh Al-Imam Al-Azizi dan Al-Imam Al-Munawi, kata beliau, siapa yang menyebutkan nama tersebut? Bila Nabi kata nama ketika tu, orang yang berdengung telinganya, namanya sedang disebut pada waktu tu fi mala'il a'la. Baik, siapa yang menyebut namanya pada waktu tu? Kata Al-Imam Al-Azizi dan Al-Imam Al-Munawi, yang menyebutkan nama kita pada waktu tersebut adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi sedang menyebut namanya pada waktu. Sebab tu kita bila mana dengung saja telinga, terus sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena waktu tu Nabi sedang sebut nama kita. Maksudnya Nabi selalu sebut nama kita. Dan ada orang kadang-kadang berdengung selalu. Atau ada pula doktor kata ni ada penyakit tu. Penyakit dengung telinga. Tak apalah. Dia sebut penyakit ke apa pun, kalau kita dah tahu hadis tersebut, selawat kepada Nabi. Bukan payah mana pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kasih Nabi SAW dengan kita, kasihnya, cintanya Nabi kita Muhammad SAW dengan kita ni sangatlah tidak ada bandingan. Sehingga setelah Nabi wafat sekalipun, Nabi masih lagi menyebut
nama kita. Atau orang yang mengatakan Nabi dah mati, buat apa kita nak minta lagi syafaat dengan Nabi SAW? Ini orang yang mati hatinya. Dia orang yang mati hatinya tidak mampu untuk nak menghidupkan orang lain. Orang yang mampu menghidupkan hati-hati yang lain adalah orang yang hidup hatinya. Dan hati seorang tersebut hidup bila mana dia bertaalluk, berkait, dia rapat dengan Allah dan Rasulullah SAW. Dan kalau tidak ada kaitan tersebut, maka hatinya akan mati. Karena itu kena hidupkan hati kita dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW.